Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Salam santun, salam sejahtera selalu untuk para teman, para sahabat sekalian. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kemudahan-kemudahan dalam urusan keduniawian. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan rahmat dan mahabbahnya kepada para teman, para sahabat, para saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Walaupun kita tidak pernah bertatap muka, walaupun kita tidak pernah bertemu, tapi saya yakin selama hati kita memiliki kebaikan-kebaikan, selama hati nurani kita memiliki ketulusan, selama hati nurani kita memiliki Allah, kita akan selalu dekat walaupun dohir jauh, walaupun dohir tanpa bertatap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk para teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga menjadi cahaya nurin nurun ala nur di dalam kehidupan ini. Jadi untuk kali ini saya akan berbagi tentang rahmat Allah dan mahabbah Allah. Dari kalimat mahabbah, dari kalimat rahmat Allah, di sini kita bisa menyingkap alasan kenapa Rasulullah Muhammad SAW beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah sampai kakinya bengkak. Di sini alasan kenapa ada panduan-panduan berupa Al-Quranul Karim, berupa hadis-hadis Rasul, berupa uswa atau contoh-contoh perilaku, tindak, tutur kata dari Rasulullah Muhammad SAW. Disinilah alasan kenapa kita itu harus memudawamakan tentang sholat daim, yakni ingat terus-menerus kepada Allah. Di sini kita alasan kenapa kita itu harus baik hati kita, harus jernih pikiran kita, harus positif thinking. Kenapa kita itu harus positif? Kenapa kita itu diharamkan, dilarang mendekati, bahkan berkumpul dengan hal-hal yang notabene haram atau negatif? Aturan sholat 5 waktu, sholat-sholat sunnah lainnya. Untuk masuk Islam kita membaca syahadat. Lalu kita, tatkala bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk asyam, lalu zakat. Setelah itu, tatkala kita memiliki kelebihan rezeki, kita dituntun, diwajibkan untuk apa? Untuk naik haji, kalau kita mampu dengan seluruh syarat dan prasyarat yang ada. Nah, keseluruhan panduan-panduan dari Rasulullah Muhammad SAW, bahkan tentang tuntutan kita itu harus belajar, selalu belajar, belajar dan belajar. Kita itu harus selalu senantiasa ikro, dan ikro. Bahkan ada acuan kita harus selalu senantiasa belajar walaupun sejauh ke negeri Cina. Belajarlah walaupun sampai liang lahat, belajarlah setinggi langit, bahkan naiki sampai di mana tingkatan langit itu. Sealim bagaimanapun seorang manusia, setaat bagaimanapun seorang manusia, sampai hitam bagaimanapun jidat orang-orang yang melakukan sholat kepada Allah, sehebat apapun manusia itu mengharap pahala kepada Allah, sehebat apapun manusia mengharap surga kepada Allah, tetap yang memiliki kewenangan mutlak tentang ridho, tentang rahmat, tentang perkenan, tentang qadha qadarnya adalah Allah. Jadi apapun yang kita lakukan di alam jagat raya ini, yakni kita mengharap rahmat Allah. Apabila kita dirahmati Allah melalui ilmu-ilmu kita, dirahmati Allah melalui dzikir kolbi, dzikir lisan kita, kita dirahmati oleh Allah melalui sholat kita dirahmati oleh Allah dari seluruh sisi kehidupan ini. Sungguh suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Akan tetapi,
Sebelum kita sampai di dalam rahmat Allah, yang pasti di situ banyak aturan dan prasyarat yang harus kita lakukan. Antara lain, kita tahu tentang tingkatan nafsu yang ada di dalam kolbi, yang mana nafsu ini bisa menjadi hijab untuk sampai rahmat Allah, untuk sampai ke mahaba Allah, untuk sampai dicintai kepada Allah. Banyak orang-orang yang berilmu, banyak orang-orang yang pandai di dalam berbicara, banyak orang-orang yang alim dengan wujud sholat dohiriannya, akan tetapi mereka jauh dari rahmat Allah. Bagaimana caranya? Cara untuk melihat kita itu jauh dari mahaba Allah, jauh dari rahmat Allah, salah satunya manusia masih memperturutkan tentang sifat yang ada di dalam dirinya. Mungkin sifat, bagaimana dengan sifat amarahnya, bagaimana dengan lawamannya, bagaimana dengan sofianya. Ciri-ciri orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah, yakni selalu senantiasa memperturutkan emosi dan amarahnya walaupun ditutupi serapi mungkin. Kita sama-sama tahu tentang maknawiyah Bismillahirrohmanirrohim, bahwa Allah selalu senantiasa menebar welas asih, bahwa Allah selalu menebar kasih sayang, bahwa Allah selalu menebar Rahman Rohim kepada setiap hambanya, bahkan orang-orang yang notabene masih di dunia hitam. Lalu kita yang katanya orang-orang belajar tentang ilmu, mempelajari tentang sifat-sifat 20, belajar tentang man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Bahkan orang-orang yang belajar tentang innani anallaha la ilaha illa ana, mempelajari tentang hal-hal ruh. Tetapi ironi sekali, yang seharusnya kita menjadi orang lembut, penuh kasih, welas asih kepada siapapun, masih memperturutkan emosi diri, ego diri, amarah. Saya terenyuh kadang-kala melihat tentang kenyataan hidup yang ada. Orang-orang berbondong-bondong mempelajari tentang ilmu, belajar tentang ilmu tauhid, belajar tentang ilmu kemarifatan, belajar tentang ilmu manunggaling kawula Gusti, belajar tentang ilmu ketiadaan diri, belajar tentang banyak hal tentang ilmu-ilmu tauhid. Tapi ironi, ilmu itu hanya terhenti pada pencarian, ilmu itu hanya terhenti pada muamalahnya ilmu. Ilmu itu tidak meresap di dalam kolbi, sehingga tidak mampu meluluhkan, melunturkan, menghilangkan sifat kasar kepada diri. Impossible kita akan dirahmati oleh Allah. Impossible kita itu akan mendapatkan cinta dan mahaba Allah kalau sifat amarah kita, sifat pemalas kita, sifat kita itu sok ego, mau menang sendiri. Kaum Adam mau menang sendiri, kaum Hawa adalah bla 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 bla. Ironi sayang. Oke lah, kita nggak usah mencontoh siapapun, tapi renungkan, kembalikan kepada diri kita. Pantaskah kita orang-orang yang mempelajari ilmu masih memperturutkan tentang amarah, tentang ego, tentang kemalasan, tentang hal-hal yang notabene mencari kesenangan, dianggap seluruh hal-hal konvensional itu menyuguhkan tentang kesenangan. Apa dianggap itu benar? Orang-orang yang mau berpikir dengan jernih, orang-orang yang mau berpikir dengan akal liulil albabnya, maka akan selalu senantiasa menata perilaku, tutur, kata, tindak, dan tanduknya di dalam keadaan apapun. Rahmat Allah akan diberikan kepada orang-orang yang memiliki hati nurani lembut. Rahmat Allah akan selalu senantiasa diberikan kepada siapa? Orang-orang yang memiliki kebaikan di dalam kolbinya dan bertekad untuk apa? Selama di dalam sisa-sisa hidupnya, itu hidupnya bermanfaat bagi siapapun yang ditemui. Ironi sayang, Al-Quran benar Al-Qurannya. Pengkaji tentang Al-Quran yakni oknumnya lalu tidak sesuai dengan apa yang dipelajari, dikaji dari Al-Quran tentang tuntunan, tentang panduan kita hidup untuk baik, lalu kita kenyataannya tidak baik, disembunyikan serapi bagaimanapun, tetap bau tentang inner ketidakbaikan itu akan nampak di mata Allah. Latut rikuhul absoru wahuwa yud rikuhul absoru wahuwal latiful khobir. Sehebat apapun manusia menyembunyikan tentang negatifnya diri, sehebat apapun manusia menyembunyikan tentang kekasaran, tentang kerasnya diri, sehebat apapun manusia menyembunyikan tentang kemalasan diri, Allah akan tahu tentang apapun. Allah akan melihatnya. Makanya
Bagaimana kita akan mendapatkan rahmat Allah? Bagaimana kita akan mendapatkan cinta Allah? Surga hanya diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang dirahmati. Surga tidak bisa dibeli dengan apa? Dengan wujud kelakuan dohir, sementara waktu kelakuan tingkah laku, perbuatan, ketaatan, dan ketakwaan dohiriyah tidak meresap di dalam kolbunya. Sementara waktu perilaku, tindakan, ketakwaan, dan ketakwanan tidak mampu merubah sifat dan nurani yang negatif pada diri manusia. Islam mengajarkan tentang keindahan. Islam mengajarkan tentang tekad keyakinan. Orang-orang tauhid selalu belajar Qul huwallahu ahad, katanya. Selalu mengisah-isahkan, selalu memanunggal-manunggalkan, selalu meniadakan ilah Allahnya. Selalu berbicara tentang ketauhidan. Tapi ironi, tauhid itu hanya ada di dalam mulut saja. Tauhid itu hanya terhenti di dalam pikirannya, tidak meresap di dalam kolbu, di dalam sudur, akal, nurani, jiwa setiap manusia. Kita sama-sama tahu zaman sekarang banyak orang-orang yang pintar untuk berdebat, pintar untuk berbicara, sok pemeditasi, sok ahli bertapa, sok ahli ke tempat-tempat keramat. Tapi ironi, seluruh tindak perilaku dari laku dan riadonya tidak mampu menata tentang ketertiban hati, tentang ketenangan hati. Dianggapnya apa? Dianggapnya hal-hal tentang materi, tentang keduniaan, tentang finansial, dianggap yang menyuguhkan kesenangan. Kesenangan tidak selalu hadir dari hukum konvensional. Kesenangan kadangkala dari imateri, dari hal-hal mukasyafah, kadangkala kita dapatkan. Makanya, surga itu tidak bisa dibeli tanpa rahmat Allah, tanpa hidayah Allah, tanpa mahabbah Allah. Surga itu tidak segampang yang kita kira. Boleh para saudaraku sekalian tidak berharap surga, tidak pernah berharap pahala. Apa sih itu surga? Apa sih itu pahala? Pahala surga adalah rahmat Allah, keridhaan Allah, mahabbah cinta Allah. Apabila kita mendapatkan itu, tanyakan kepada para setiap diri saudaraku. Sudahkah saudaraku betul-betul tenang, betul-betul bahagia? Ketenangan, kebahagiaan itu betul-betul berasal dari hakul basiro, benar-benar tenang tanpa apa? Tanpa wasilah, tanpa jembatan apapun. Orang tauhid itu tidak segampang itu, sayang. Islam bolehlah kita memakai nama Islam, memakai topeng tendensi Islam. Asal pakaian saudaraku, pakaian para teman seperti ini, kita akan dianggap orang Islam. yakni orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang notabene secara dohiriyah, orang-orang yang taat, dekat sama Allah. Tapi betulkah hati kita, pikiran kita dekat kepada Allah, sehingga cahaya nurun ala nur dari pencarian ilmu-ilmu kita, dari hidup kita, sudah cocokkah dengan seluruh apa yang ada di waddohiri wal batin kita? Manusia yang mendapatkan cinta Allah, manusia yang mendapatkan mahabbah Allah adalah orang-orang yang beruntung di jagat raya ini. Orang-orang yang dirahmati oleh Allah pasti akan diantar ke surganya Allah. Surga apapun manusia menamakan, surga apapun manusia mempresentasikan tentang surga itu sendiri. Makanya hidup di dunia ini sebenarnya kita bagaimana? Kita latihan untuk apa? Latihan untuk hidup di alam keabadian, di alam ketenangan, di alam kejujuran, di alam keikhlasan, di alam keridhaan nantinya. Nah, selama kita masih di dunia, kita tidak pernah memiliki keridhaan, tidak memiliki kejujuran, masih memperturutkan kecenderungan tentang emosi, tentang amarah, kemalasan, impossible dong. Nanti kita akan masuk ke alam sana kalau di dunia kita tidak bisa seperti itu. Berbicara tentang ilmu tauhid tidak akan pernah selesai untuk dikaji. Berbicara tentang Allah, Allah tidak akan pernah selesai untuk dikaji. Tentang sifat Allah, tentang af'al Allah, tentang asma Allah, tentang datnya Allah. Akan tetapi yang paling rumit untuk selalu senantiasa kita kaji, yang paling menjadi beban untuk selalu senantiasa kaji, bagaimana? Yakni tentang eksistensi kehidupan ini. Hidup itu nggak mudah, hidup itu pelik, hidup itu memang benar seperti itu apa adanya.
Tapi orang-orang yang betul-betul selalu senantiasa tidak pernah melepas untuk terkoneksi dengan Allah, untuk terhubung dengan Allah, maka akan selalu senantiasa apa? Diliputi dengan cahaya nurun ala nur. Apa sih cahaya itu? Ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, enjoy, senang, bukan disenang-senangkan. Bukan kita itu mencari senang lalu mencari sabu, mencari inek masuk ke diskotik, bukan mencari puto, heroin atau ganja. Bukan senang seperti itu. Orang-orang yang sudah mendapatkan kesenangan murni hakiki di dalam dadanya, itu tanpa apapun dia akan selalu senang, akan selalu bahagia, akan menebar kebaikan kepada siapapun. Indah. Makanya kenapa ada aturan kita itu selalu senantiasa menjaga, selalu dzikir, ingat kepada Allah sampai akhir kematian kita. Tujuannya bagaimana? Indah kalau kita itu dirahmati oleh Allah. Indah orang-orang yang dirahmati oleh Allah seperti Rasulullah Muhammad SAW, pastinya bagaimana? Pastinya surga akan diberikan kepada Rasulullah Muhammad. Apakah kita pantas menjadi orang-orang yang duduk di singgasana surga? Kalau para saudaraku, para temanku, para sahabat-sahabat di Ewa Kultur, semuanya saya doakan semoga nantinya akan memeluk kerajaan surga bagi para saudaraku sekalian. Semoga surga menjadi milik para saudaraku. Indah kalau kita mendapatkan. Boleh kita itu tidak pernah takut neraka, berlaku hakikatan di dunia. Terus pertanyaannya, Allah merahmati enggak? Allah ridho enggak atas tindakan perbuatan kita? Kita menjadi kaum pecundang, ridho enggak? Dirahmati enggak? Dapat mahabbahnya enggak? Orang kalau enggak mendapatkan mahabbah Allah dan cinta Allah, enggak mendapatkan tentang rahmat Allah, kira-kira menurut para saudaraku, surga yang notabene tidak pernah kita harapkan, pahala yang notabene kita tidak pernah elu-elukan, kira-kira pantas enggak seperti itu? Intinya, sejauh bagaimanapun kita mempelajari tentang ilmu tauhid, sejauh manapun kita belajar tentang ilmu-ilmu, sejauh manapun tingkatan ilmu kita setinggi apapun, bahkan kita sampai ke dalam ketiadaan diri, bahkan kita sampai ke dalam fananya diri, bahkan kita sampai di dalam kehancuran diri yang nampak, la ilaha illallah. Kalau kita tidak dirahmati oleh Allah, ilmu itu hanya akan sampai di dalam pikiran, ilmu itu hanya akan sampai di dalam mulut dan lisan manusia, sehingga tindakan dan perilakunya tidak pernah cocok dengan apa yang diucapkan. Makanya bagi para teman, para saudara sekalian, walaupun para teman nggak pernah bertemu dengan saya, nggak pernah bertatap, tapi saya yakin saya akan selalu mendoakan para teman, para sahabatku dimanapun berada. Saya akan selalu mendoakan para temanku, semoga Allah selalu senantiasa memberikan keselamatan, Allah selalu menuntun di jalan rahmatnya, Allah selalu senantiasa memberikan cahaya nurun ala nur berupa mahabbah Allah. Bagi para teman, para sahabat yang ada di Ewa Kultur, para teman, para sahabat mungkin dalam kesehariannya ingin selalu senantiasa selamat, ingin jauh dari bala musibah, ingin jauh dari banyak hal. Intinya, para saudara bepergian kemanapun, bekerja dimanapun, sejauh kemanapun para saudara berjalan, pasti para saudara ingin selalu senantiasa mendapatkan keselamatan dari Allah. Bahkan kita dijamin tentang keselamatan itu. Jadi, sebelum saya akan memberikan sedikit ijazah para temanku, yakni ijazah yang wujudnya ada di dalam diri, yakni bahwa diri manusia itu memiliki sumber potensi, sumber kekuatan. Asal apa titiknya? Manusia itu man arofa nafsahu. Apabila manusia itu mengenal tentang dirinya, tahu tentang dirinya, banyak rahasia di dalam diri yang kita bisa apa? Yang kita bisa manfaatkan untuk sisi kehidupan ini. Bagi para temanku, gali seluruh kekuatan itu. Gali seluruh kehebatan-kehebatan yang ada di dalam diri para saudaraku. Kita sama-sama tahu bagaimana tentang Rasulullah Muhammad SAW. Pernahkah Rasulullah sekolah TK? Pernahkah sekolah itu mendengar Rasul sekolah di SD, SMP, SMA, atau Rasulullah duduk di Menara Gading? Tetapi Rasulullah dengan dirinya yang memiliki kemampuan, kekuatan menembus segala dimensi, menembus jagat raya, Rasulullah kenyataannya seperti apa sekarang? Rasulullah nomor 1 di Guinness Book. Intinya, Rasulullah walaupun tanpa belajar, Rasulullah walaupun tanpa pendidikan secara formal, Rasulullah bisa menjadi orang nomor 1 dan selalu senantiasa ada di tingkatan yang Allah sudah tentukan. Tetapi
Kalau kita zaman sekarang ini tidak belajar, malas, hanya seperti itu, mengandalkan seperti Rasulullah, sementara tidak pernah menata kolbinya, tidak pernah memancar kolbinya, tidak pernah menjernihkan pikirannya, tidak bisa menyikapi dari sisi-sisi substansi kehidupan, impossible kita akan mengambil tentang kekuatan yang ada di dalam dada. Untuk para teman, para sahabatku, kalau para teman-teman mungkin mau bepergian jauh, teman-teman mungkin mau naik motor, mau naik mobil, saya kasih ijazah dari saya. Ijazah ini saya dapatkan 12 tahun selama saya masih, ya dulu masih lontang-lantung belajar ke sana kemari. Dan insya Allah akan sangat bermanfaat bagi para temanku. Jangan pernah percaya yang apa yang saya berikan ini tanpa ada buktinya. Jangan pernah dipercayai apa yang akan saya berikan kepada para teman, para sahabat, kalau nggak ada buktinya. Jadi, untuk para teman, para sahabat, kalau mau keluar kemanapun, saudaraku mau jalan kemanapun, naik mobil, naik kereta, naik pesawat, naik apapun, jadi supaya di dalam perjalanan sampai ke dalam tujuan itu selamat, bahkan kita tidak tersentuh oleh kecelakaan, Allah sudah menunjukkan di dalam diri itu banyak rahasia. Salah satunya untuk para saudaraku, saya berikan, silakan para saudaraku, lidah kita gesekkan ke langit-langit. Ini gigi, di sebelahnya gigi gesekkan. Jadi digesekkan dengan lembut, lidah ini bisa digesekkan ke atas, ke bawah dengan lembut, bisa digesekkan ke kiri, ke kanan dengan lembut, seperti ini. Apabila merasa geli, itu saudaraku mau berjalan kemanapun, itu pasti selamat. Jadi para saudaraku yang ada di Ewa Kultur, semoga rahmat Allah, semoga ridho saya selalu untuk para saudaraku. Jadi kalau saudaraku kepingin selamat kemanapun pergi, jadi ujung lidah ini gesek-gesekkan ke langit-langit. Gesekkan. Kalau geli, silakan para saudaraku berjalan kemanapun. Itu insya Allah akan selalu senantiasa dilindungi dengan rahmat Allah, dengan perlindungan Allah akan selalu senantiasa selamat. Akan tetapi, kalau lidah para saudaraku digesek-gesekkan tidak geli, jangan pernah berjalan kemanapun, tunda 1 jam. Setelah 1 jam, lihat lagi tanda itu. Yang kedua, asal saudaraku selalu ingat apa yang saya berikan, insya Allah saudaraku akan selalu senantiasa selamat. Dan orang-orang yang selalu senantiasa ingat, orang-orang yang selalu senantiasa ingat akan tanda-tanda di dalam diri, insya Allah akan dijamin keselamatannya. Akan tetapi orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa, orang-orang yang tidak menyadari tentang apa yang dia miliki lalu melupakannya, jangan salahkan Allah, jangan salahkan siapapun kalau tiba-tiba di jalan terjadi kecelakaan. Jadi kembali lagi tentang rahmat Allah, tentang mahabbah Allah, tentang cinta Allah, tentang ridho Allah. Wujud perilaku sholat kita, ibadah kita, sholat malam kita, puasa kita, zakat, haji, dan seluruh dzikrullah yang ada di dalam kolbi dan kebaikan di dalam hidup ini tak lain untuk selalu senantiasa kita itu dapat curahan rahmat dari Allah. Makanya Rasul tidak pernah bosan untuk bersyukur kepada Allah, untuk bersujud kepada Allah, untuk selalu senantiasa menjaga hati, terkoneksi, terhubung dengan Allah, dengan selalu dikir-dikir, mata melihat, selalu ingat kepada Allah. Rasul berbicara, ingat tentang af'al Allah. Rasul bergerak bagaimanapun, ingat Allah itu bertanggung jawab kepada Rasulullah, kepada setiap diri manusia. Allah menjaga jantung, menjaga hati, menggerakkan mulut, menggerakkan mata, menggerakkan seluruh tubuh manusia dengan wujud la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Tubuh ini dirahmati oleh Allah, sehingga setiap aliran darah, setiap sel-sel darah yang ada di dalam diri, tidak ada campur tangan dari manusia. Manusia tidak menata sel saraf yang ada di darah, aliran darah tidak perlu menata, cukup Allah dengan rahmatnya, dengan kebesarannya, dengan kasih cinta bismillahirrohmanirrohimnya Allah. Semoga para teman-teman, para sahabat sekalian selalu senantiasa dirahmati Allah, dicintai Allah. Semoga para teman-teman selalu senantiasa sehat. Semoga para teman-teman selalu senantiasa dimudahkan segala urusan di muka bumi ini. Semoga para teman-teman saudaraku menjadi orang-orang baik, orang-orang yang tidak pernah bosan untuk berbagi kebaikan, untuk memberikan kebaikan kepada siapapun yang ditemui, dengan segala cara bagaimanapun kita berbuat baik. Setiap kebaikan kita ada nilai di sisi Allah, walaupun kita tidak mengharap nilai itu kepada Allah. Pastinya
Jadilah orang-orang yang selalu senantiasa menebar kebaikan. Jadilah orang-orang yang selalu senantiasa santun dan bertutur kata lembut kepada siapapun. Orang-orang yang selalu senantiasa menurutkan tentang amarahnya, lawamannya, sofianya, memperturutkan tentang kemalasan-kemalasan kepada dirinya. Jangan pernah berharap walaupun setinggi apapun ilmu, mendapatkan ilmu dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan cinta dari Allah. Orang-orang yang tidak bisa menundukkan kecenderungan jiwanya, yakni mulai dari jiwa mulhama, jiwa lawama, jiwa syahwat, jiwa hububiyah, jiwa amarah dan jiwa syahwat, jiwa robbaniyah dan jiwa hububiyah, apabila tidak bisa menundukkan setiap jiwa itu, jangan salahkan Allah apabila rahmat Allah, cinta Allah, kasih Allah, kesejatian tentang kesenangan, tentang kebahagiaan di dalam diri tidak pernah didapatkan. Jangan pernah menyalahkan Allah. Manusia sudah diberikan liulil albab. Tinggal bagaimana manusia itu menata kolbinya, menata hatinya, menggerakkan tentang akalnya supaya menjadi akal-akal yang balik, bukan menjadi akal-akalan. Saya Ewa Kultur, apabila ada khilaf dan salah, ada kekurangannya, saya mohon maaf karena saya manusia biasa sama seperti para saudaraku sekalian. Apabila ada manfaat dan hikmah yang didapatkan, semoga Allah mengamini, Allah merahmati, Allah mencurahkan kecintaan kepada para saudaraku. Saya Ewa Kultur, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.